Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fulferdian Syarmin, NIM G021201170 dari kelas pengantar ilmu pertanian B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanian modern dan pertanian tradisional. Yang pertama yaitu pertanian tradisional. Pertanian tradisional merupakan pertanian yang masih bersifat ekstensif dan belum memaksimalkan input yang ada. Pertanian tradisional mempunyai sifat tak menentu karena tempat untuk melakukan cocok tanam yang masih berpindah-pindah. Pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab dengan lingkungan karena tidak ada penggunaan pestisida selama proses produksi. Namun, produksi dari pertanian tradisional tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Pada pertanian tradisional, pada umumnya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani, namun tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani, sehingga hasilnya tidak dapat mengimbangi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Tujuan dari pertanian tradisional. Pertanian tradisional ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup petani pada zaman dahulu, sehingga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan manusia pada pangan telah membawa manusia mulai belajar tentang bercocok tanam meskipun dengan alat yang sederhana. Hal tersebut yang menjadi ciri dari pertanian tradisional. Dari alur pemikiran yang sangat sederhana, sebenarnya telah membuktikan naluri manusia untuk bertahan hidup. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, dibutuhkan sistem pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, sehingga sistem yang ada mulai berkembang menjadi pertanian konvensional. Manfaat dari pertanian modern ada dua. Yang pertama, kelestarian lingkungan terjaga. Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian tetap diperlakukan sepanjang masa karena lahan bersama-sama dengan air, sinar matahari, gas, karbon, dan tanaman adalah merupakan kompleks mesin industri pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Namun, keberadaan dan mutu lahan atau tanah pertanian dapat menjadi rusak oleh keteledoran manusia. Yang kedua, melestarikan budaya dalam sistem bertani. Budaya agraris sangat kental di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia dikenal karena budaya pertaniannya yang kental, seperti di daerah Bali, yang sebagian besar mayoritas jenis mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani di sawah. Namun, mata pencaharian pokok tersebut kini mulai bergeser pada jenis mata pencaharian lainnya yang tidak berkaitan dengan bidang pertanian. Terjadinya pergeseran ini karena saking berkembangnya industri, khususnya pariwisata di daerah tersebut yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bertani bukan lagi sebagai sektor dalam mata pencahariannya. Berikut adalah contoh dari pertanian tradisional. Yang pertama itu pemanenan menggunakan ani-ani. Ani-ani yang memiliki nama lain ketam adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk menanam padi. Alat ani-ani digunakan untuk memotong tangkai bulir pada satu persatu sehingga proses ini memakan banyak pekerjaan dan waktu. Meskipun demikian, penggunaan alat ini sebagai ciri pertanian tradisional memberikan keuntungan, yaitu tidak semua batang padi ikut terpotong, sehingga jika terdapat bulir padi yang belum masak tidak ikut terpotong. Yang kedua, alu dan lesung sebagai penumbuk padi tradisional. Lesung merupakan salah satu alat tradisional sebagai ciri pertanian tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi dari lesung adalah untuk memisahkan kulit gabah atau biasa disebut sekam dari beras secara mekanik. Lesung terbuat dari kayu yang memiliki bentuk seperti perahu berukuran kecil, dengan panjang sekitar 2 meter dan lebar 0,5 meter, serta kedalaman sekitar 40 cm. Alu atau biasa disebut antan merupakan alat pendamping lesung atau lumpang dalam proses pemisahan sekam dari beras. Alu pada umumnya terbuat dari kayu dengan berbentuk
memanjang seperti tabung dengan diameter sekitar 7 cm. Yang kedua adalah pertanian modern. Pertanian modern merupakan proses dalam arti budidaya pertanian yang menggunakan peralatan canggih untuk memudahkan proses produksi dan meningkatkan hasil pertanian dalam kurun waktu yang efektif dan efisien. Dunia pertanian modern merupakan dunia mitos keberhasilan modernitas di mana keberhasilan diukur dari besaran hasil panen yang diproduksi, sehingga semakin banyak hasil yang diperoleh maka sistem tersebut semakin dianggap maju. Sistem pertanian modern banyak menimbulkan pro dan kontra yang cukup dilematis di Indonesia. Di samping menghasilkan produksi yang meningkat sehingga kebutuhan tercukupi, namun terkadang cara atau metode dalam sistem tersebut kurang menguntungkan, terutama bagi lingkungan. Hal tersebutlah yang menyebabkan sistem ini mengalami krisis dan banyak menjadi perdebatan. Tujuan dari pertanian modern ini ada 3, yaitu merupakan jalan menuju keberhasilan modernitas di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pemikiran jika hasil panen semakin banyak, maka dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari revolusi hijau yang menjadi sebuah proyek penuh kontroversi pada zaman Orde Baru yang bertujuan untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Yang kedua, optimalisasi hasil pertanian. Dalam konsep pertanian modern, tidak hanya membahas mengenai usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan pemuliaan spesies pertanian, tetapi sudah lebih mengarah bagaimana cara mengoptimalisasikan usaha tani untuk menghasilkan bahan pangan yang bermutu. Dan yang terakhir, menggabungkan konsep yang sudah ada. Saat ini, pengembangan konsep pertanian modern yang digunakan adalah menggabungkan 2 konsep awal, yaitu pengoptimalan produksi pertanian melalui peningkatan teknologi dan peningkatan mutu hasil panen menggunakan teknologi terbaru yang mencerminkan sisi modernitas di dunia pertanian. Tujuan ini dapat membawa sistem pertanian modern ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun pro dan kontra belum dapat dihapuskan sepenuhnya, hal tersebut diperkuat dengan mulai berkembangnya sistem terpadu sebagai salah satu bentuk pertanian modern di Indonesia. Manfaat dari pertanian modern juga ada 3. Yang pertama itu meningkatkan nilai ekspor. Tingginya nilai ekspor hasil pertanian di Indonesia menjadi pertanda bahwa saat ini kualitas produk pertanian di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, berkembangnya sistem agribisnis yang menguntungkan. Sistem pertanian modern, selain mengusung peningkatan hasil dan mutu, juga memperhatikan sisi usaha pertaniannya, sehingga menyebabkan dampak positif dari segi ekonomi pertanian dengan digunakannya sistem agribisnis yang baik. Yang ketiga, terbentuknya sistem terpadu. Manfaat lainnya dari sistem pertanian modern adalah digagasnya pembuatan sistem terpadu, di mana optimalisasi konsep usaha tani dijabarkan dalam sebuah sistem terpadu yang mampu melingkupi semua sektor, termasuk sektor industri. Berikut adalah contoh-contoh pertanian modern. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Yang kedua adalah bioteknologi. Bioteknologi pertanian adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian, sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Penerapan bioteknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dalam bidang pertanian. Dan yang ketiga, pertanian organik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Berikut adalah perbedaan-perbedaan paling mencolok antara pertanian modern dan pertanian tradisional. Yang pertama, dilihat dari segi cara membajaknya. Pada pertanian tradisional, kita mungkin sudah sangat familiar dengan membajak sawah menggunakan tenaga hewan, seperti sapi atau kerbau. Biasanya tenaga hewan yang dimanfaatkan adalah kerbau atau sapi, berbeda dengan pertanian modern yang membajak sawah dengan menggunakan mesin atau traktor. Yang kedua, dari segi penanaman. Pada proses penanaman dalam pertanian tradisional biasanya memanfaatkan tenaga manusia, sedangkan pada pertanian modern
Penanaman akan dilakukan oleh mesin yang diprogram untuk menanam padi. Yang ketiga, tujuan. Tujuan pertanian tradisional biasanya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berbeda dengan tujuan pertanian modern yang dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan keuntungan. Keempat, perawatan. Pertanian tradisional biasanya akan lebih tergantung pada alam, sehingga saat musim kemarau, pertanian mereka bisa sangat kering, berbeda dengan pertanian modern yang telah melakukan rekayasa pengairan layaknya bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Dalam perawatan, pertanian tradisional tidak menggunakan pestisida sehingga lebih aman untuk dikonsumsi, sedangkan pertanian modern biasanya sudah menggunakan pestisida. Dan yang terakhir adalah modal. Modal pada pertanian modern biasanya lebih besar daripada pertanian tradisional. Hal ini dikarenakan lingkup pertanian modern lebih luas dan bertujuan untuk komersil atau keuntungan, sehingga modal yang besar sangat memungkinkan diperlukan dalam pertanian modern. Berikut adalah perbedaan alat antara pertanian tradisional dan pertanian modern. Pertanian modern menggunakan contoh-contoh alat pertanian modern adalah kultivator, rotavator, traktor, mesin menanam padi, dan mesin pemanen. Seperti yang bisa kita lihat di gambar. Begitu juga dengan pertanian tradisional. Contohnya adalah cangkul, arit, alat semprot, ani-ani, dan gerejak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.